saya Pasha Marita Aprilia, saya dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menceritakan biografi, sinopsis, serta amanat dari novel Ronggeng Duku Paruk. Selamat menyaksikan. Ahmad Tohari lahir di Banyumas 13 Juni 1948. Ia terlahir dari keluarga santri. Ayahnya adalah seorang kiai atau pegawai KUA dan ibunya adalah pedagang kain. Semasa muda, Ahmad Tohari bersekolah di Seman 2 Purwokerto. Ketika duduk di bangku SMA, Ahmad Tohari sudah memiliki ketertarikan dalam bidang tulis-menulis. Namun, Ahmad Tohari masih belum percaya diri untuk menerbitkannya, sehingga tulisannya hanya disimpan di laci meja belajarnya. Selepas SMA, barulah Ahmad Tohari mulai mengirimkan karya-karyanya ke berbagai masa, salah satunya ke Kompas. Sembari terus mengirim tulisan-tulisannya ke media massa, Ahmad Tohari melanjutkan sekolahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Yastri, Jakarta tahun 1967 hingga 1970. Tohari mulai berkiprah di bidang penerbitan. Ia bekerja di majalah Keluarga sejak tahun 1979 hingga 1981 dan menjadi redaktur pada Harian Merdeka, Majalah Amanah, dan Majalah Kartini. Tahun 1979, Ahmad Tohari kembali memperoleh salah satu hadiah sayembara penulisan roman yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta untuk novelnya yang berjudul Di Kaki Bukit Cibalak. Setahun setelahnya, Tohari kembali mendapat hadiah untuk novel yang diterbitkan oleh Pustaka Jaya berjudul Kubah. 2 tahun setelahnya, 1982, Ahmad Tohari kembali melahirkan karya baru, sebuah novel bertajuk Ronggeng Duku Paruk. Ronggeng Duku Paruk ini yang menjadi cikal bakal terbitnya trilogi pertama milik Ahmad Tohari. Novel kedua yang ia terbitkan sebagai lanjutan dari Ronggeng Duku Paruk adalah Lintang Kemukus Dini Hari 1985. Dan yang ketiga adalah Jantara Biang Lala 1986. Berlatar sebuah desa yang bernama Duku Paruk, desa yang masih kental akan tradisi adat istiadat dan kebodohannya. Tinggal seorang anak gadis cantik yang bernama Serintil. Serintil merupakan gadis yatim piatu. Orang tuanya meninggal saat ia kecil. Orang tua Serintil meninggal dikarenakan keracunan tempe dongkeng. Sejak saat itu, Serintil tinggal bersama kakeknya. Suatu hari, Serintil sedang duduk di bawah pohon dan bernyanyi lagu ronggeng, dan terdengar oleh Rasus dan teman-temannya. Kemudian, Rasus dan teman-temannya menghampiri Serintil. Serintil yang menyadari hal tersebut kemudian bertanya, apakah ia cocok menjadi ronggeng? Dengan kepolosan Rasus menjawab, akan lebih cocok apabila sambil menari. Serintil yang merasa tertantang kemudian meminta Rasus dan teman-temannya untuk mengiringi Serintil menari dan bertayub. Suatu hal yang aneh ketika Serintil dapat menari dan bertayub dengan sangat baik layaknya seorang ronggeng. Padahal, selama hidupnya ia belum pernah melihat dan menyaksikan pertunjukan ronggeng. Ternyata, hal tersebut diketahui oleh kakek Serintil, Sakarya, dan Kartareja, seorang dukun ronggeng. Serintil pun diangkat menjadi ronggeng oleh Kartareja dan istrinya. Tetapi, sebelum resmi menjadi ronggeng, ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan Serintil. Di antaranya, seperti mandi di pusaran Ki Seca Menggala dan ritual buka kelambu. Ritual buka kelambu adalah sayembara untuk mendapatkan keperawanan ronggeng. Dan pada saat itu, Kartareja mematok 1 ringgit emas untuk keperawanan Serintil. Rasus yang mengetahui hal tersebut tentu tidak terima bahwa wanita yang dicintai diperjualbelikan dengan suatu harga mata uang. Tetapi apalah daya Rasus yang tidak bisa melakukan apapun karena tidak memiliki apapun. Pada malam ritual terdapat 2 laki-laki yang bernama Doer dan Sulam. Mereka dapat memenuhi persyaratan kerta-kerja. Hal itu yang menjadi masalah akan siapakah yang akan memenangkan ritual tersebut. Melihat hal itu, Serintil menjadi lebih bimbang untuk menjalankan ritual.
Tetapi pada akhirnya malam tersebut, sebelum ritual dimulai, Serintil menyerahkan keperawanannya kepada Rasus di belakang rumah Kertajaya, dan selepas itu melayani kedua orang lainnya. Sementara Kartakerja lebih menikmati hasil menjadi mucikari berupa seringgit uang emas dari Sulam, lalu seekor kerbau dan 2 keping perak dari Doer. Resmila menjadi seorang ronggeng yang terkenal dan populer, sehingga sampai ke desa-desa yang jauh. Dia diagung-agungkan oleh semua orang terkecuali oleh Rasus. Rasus menyadari ketika seorang telah menjadi seorang ronggeng, maka orang tersebut telah menjadi milik umum. Maka ia memilih untuk meninggalkan desa Dukuh-Paruk dan pindah ke Dauhuan. Di sana Rasus menjadi pedagang ubi, tapi tidak lama dari itu, kemudian dia diangkat menjadi seorang tentara oleh kerja kerasnya. Rasus adalah seorang yang rajin dan gigih dalam bekerja, maka tak heran menjadi orang kepercayaan komandannya. Singkat cerita, Serintil kemudian menyadari bahwa ia selalu merasa kesepian dan butuh seseorang pasangan hidupnya. Dan ia pun menyadari bahwa ia mencintai Rasus. Serintil mengajak Rasus untuk menikah, tetapi Rasus sudah memiliki untuk mengembangkan karirnya, sebab ia dipilih untuk mengikuti pelatihan menjadi seorang kapten. Merasa sangat kecewa akan hal tersebut, Serintil pun mulai kehilangan gairahnya untuk melayani laki-laki dan kerap kali menolak untuk hal tersebut. Tidak bertahan lama ketika ia berpolitikan masuk ke desa Dukuh-Paruk, ajaran komunis mulai datang dan ronggeng menjadi salah satu perantaranya. Dianggap sebagai pendukung PKI dan kemudian seluruh warganya ditangkap, termasuk Serintil. Serintil merupakan seorang yang paling lama ditahan setelah bebas. Kehidupan Serintil berubah, banyak yang beranggapan bahwa ia adalah ante-ante PKI, hingga ia bertemu dengan Rasus dan Bajus, laki-laki yang mulai mendekatinya dengan kebaikan dan ketulusan. Serintil makin dekat dengan Bajus. Suatu ketika Rasus pulang kembali ke Dukuh-Paruk. Serintil yang mengetahui hal tersebut mulai tergoyah hatinya, sebab ia masih memiliki perasaan. Tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa, sebab ia sudah dekat dengan Bajus. Suatu hari, Serintil diajak Bajus untuk menghadiri sebuah acara. Tapi ternyata Bajus memiliki rencana jahat di balik itu. Semua Bajus menjual Serintil kepada bosnya sebagai hadiah agar bisnisnya lancar. Serintil sangat terpukul akan hal itu dan ia menjadi gila. Rasus yang melihat hal tersebut menjadi iba dan ia mengantarkan Serintil ke rumah sakit jiwa. Pesan yang ada di dalam novel Ronggeng Dukuh-Paruk. Novel ini memberikan pesan pada seorang perempuan harus menjaga kesuciannya. Sebagai manusia mempercayai Tuhan, harus memiliki pikiran logis, bukan takayul. Penulis juga memberikan gambaran bahwa sejarah tidak selalu bernilai bagus, sehingga sejarah yang buruk sebaiknya tidak diulang di masa sekarang maupun di masa depan. Jangan mau diperbudak oleh orang lain, apalagi nafsu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan.